Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memandang wajahnya dan merasakan kasih setianya. Kita angkat pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya di tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, dengan tekanan-tekanan yang luar biasa, kita bisa tetap tenang. Seorang hamba Tuhan yang terkenal di dunia, dia di Eropa, berkata begini, pengampunan adalah tindakan dari keinginan. Dan keinginan dapat berfungsi terlepas dari suhu hati. Saya menulis sebuah quote dari cerita Corrie ten Boom ini adalah, kalau saudara ingin hidup dalam kedamaian dan ketenangan, kamu harus mau mengampuni mereka yang telah menyakiti dirimu. Dalam Kolose 3 ayat 13 dalam versi Alkitab yang mudah dibaca, bersabarlah terhadap sesamamu, dan saling mengampunilah. Jika kamu merasa seorang sudah berbuat salah kepadamu, ampunilah mereka, ampunilah orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Ada banyak orang seringkali berpikir, Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, maka semua hal akan hilang dengan sendirinya. Luka yang disebabkan oleh orang lain terhadap diri kita akan sembuh dengan sendirinya. Tidak. Kalau saudara tidak dengan sengaja menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh orang lain terhadap dirimu, maka luka itu kelihatannya kering, tetapi tatkala tersenggol, maka luka itu yang sudah kelihatannya kering akan menyakitkan saudara. Di dalam tubuh saya ada beberapa bekas luka. Karena saya jatuh, karena saya mengalami kecelakaan. Dan saya belajar, tidak dengan sendirinya luka yang kelihatannya kering itu sembuh. Buktinya apa? Tatkala tersenggol lagi, luka yang sudah kelihatannya kering itu mengeluarkan darah kembali. Ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita sudah bertahun-tahun. Dan kita berpikir dengan berjalannya waktu semua akan sembuh. Tapi tatkala masalah itu disinggung kembali, kita menjadi sakit hati. Mengapa? Karena kita tidak dengan sengaja membereskan persoalan itu. Hal yang paling sederhana adalah mengampuni. Ada banyak orang menghubungkan pengampunan itu dengan suasana hatinya yang terluka. Kalau saya luka karena saya jatuh, saya tahu itu sakit. Tetapi saya harus datang ke IGD, ke klinik yang terdekat. Saya harus menemui dokter atau minimal perawat. Dan saudara tahu pada waktu lukanya itu dibersihkan dan mungkin ada pecahan beling. Dan belingnya itu dicabut. Itu menimbulkan sakit yang sementara. Apakah langsung sembuh? Tidak, itu membutuhkan waktu. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk kesembuhan tidak sebanding dengan kalau luka itu dibiarkan menganga begitu saja dan tidak tersembuhkan, maka itu akan mengakibatkan sakit yang lebih dalam lagi. Ada banyak orang yang tidak normal, membiarkan orang melukai dirinya. Padahal orang normal, dia cukup sekali dua kali mungkin dia bisa terluka, tapi dia akan menghindar. Bagaimana caranya supaya dia tidak mau dilukai lagi? Itu sebabnya saudara-saudara, sembuhkanlah dirimu. Jangan mengharapkan orang lain yang menyembuhkan diri saudara. Saya punya tanggung jawab, katakan begitu. Saya punya tanggung jawab untuk menyembuhkan diri saya. Saya harus menjaga hidup saya. Jangan sampai orang melukai saya menjadi terluka. Bagaimana caranya? Kesembuhan itu, pemulihan itu adalah pengampunan. Corrie ten Boom tadi bilang bahwa pengampunan itu tidak ada hubungannya dengan suhu hati saudara. Itu adalah keputusan saudara. Lihat Stefanus, tatkala dia dirajam, wah dia bisa sakit hati sekali. Anak-anak yang orang tuanya dibunuh dengan begitu keji oleh para penjahat, itu menimbulkan dendam. Ya, saya ingat seorang bernama Viktor Frankl, bagaimana keluarganya dibunuh oleh Nazi di bawah pimpinan Hitler. Tetapi dia bisa keluar, dia bisa melanjutkan hidupnya,
Bahkan tatkala dia dibenamkan begitu lama di dalam kamar gelap di bawah tanah dan orang sudah berpikir bahwa dia mati. Dan yang lebih hebat, bukan sekedar Viktor Frankl dia keluar dari kuburan di bawah tanah itu, tetapi dia bisa mengampuni perbuatan keji dari para Nazi. Saya percaya kalau Anda ingin melanjutkan hidup ini dengan tenang, ampuni semua orang yang menyakiti saudara. Kenapa? Sebuah kesadaran dosa kita yang begitu kotornya, Tuhan mau mengampuni. Kalau saya punya kesalahan, kalau saya punya dosa, saya mempunyai kebutuhan untuk diampuni, untuk diterima oleh orang lain. Dan saya percaya teman-teman saudara yang telah melukai saudara, mungkin saudara merasa, ya kalau orang yang tidak kenal melukai saya bisa terima. Tetapi orang yang bersama-sama dengan saya, itu mungkin kata saudara. Ingat, Bapa menyiapkan selama 6 hari untuk tempat tinggal Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa memberontak lawan Bapa di surga. Absalom, anak yang paling luar biasa. Tapi dia mengkhianati ayah kandungnya sendiri, Raja Daud. Dia melawan ayahnya. Yudas, orang kepercayaan Yesus, memegang keuangan, tapi menjual Yesus. Sampai akhirnya Yesus mesti mati dibunuh. Bapak Ibu, Tuhan seringkali meluaskan supaya kita belajar bisa mengampuni. Dan kalau saudara dengan kemampuan dari Tuhan bisa mengampuni, percayalah, ketenangan dan kedamaian akan Anda miliki dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami menjadi orang yang mahir, pandai, diberikan kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan diri kami dengan cara memberikan pengampunan. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan itu semua akan kembali pada diri kami, hidup dalam ketenangan. Berkati setiap pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para God lovers, diharapkan Anda semua membagikan link YouTube renungan ini kepada kerabat Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda yang Anda cintai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.